Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu-ibu para jamaah salat maghrib yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada maghrib ini kita melanjutkan pengawasan rutin kita seperti biasa, membahas masalah hadis-hadis yang terkait dengan masalah hukum dari kitab karya ulama besar Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yaitu kitab Umdatul Ahkam yang berisi hadis-hadis sahih dari kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sudah memasuki pembahasan sholat, masih membahas seputar waktu sholat dan hal-hal yang baiknya dihindari ketika kita itu menjalankan sholat. Kali ini, kemarin hadis Ali sudah? Hadis Ali bin Abi Thalib sudah? Sekarang Abdullah bin Mas'ud, betul? Oh, sekarang hadis Aisyah. Saya ulang dulu hadis Aisyah ya. Kita lihat dulu hadis dari Ibnu Abbas, yaitu sekarang membicarakan tentang waktu sholat Isya. Ya, karena ini masih membicarakan tentang waktu-waktu sholat. Sekarang kita membahas tentang hadis yang membicarakan tentang waktu sholat Isya. Saya ulang yang kita bahas kemarin, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia menyatakan, Ibnu Abbas menyatakan, a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menangguhkan atau mengundur waktu sholat Isya. Kalau mengundur berarti tidak dilakukan di awal waktu. Artinya ya tidak seperti yang biasa kita lakukan, masuk waktu Isya kemudian langsung lakukan sholat Isya. Namun yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini, a'tama, beliau undur. Di sini dikatakan fa kharaja Umar. Lantas Umar keluar karena melihat jamaah, ada anak-anak, ada ibu-ibu itu sudah pada ngantuk. Karena kalau undur kan makin malam. Artinya makin berat orang untuk menjalankan sholat. Maka ketika itu Umar ingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang sholat Isya. Roko dan nisa wasibyan, sekarang ibu-ibu itu sudah pada ngantuk, sudah pada tiduran. Bocah-bocah, anak-anak juga sudah pada ngantuk, sudah pada tiduran. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur. Dan ketika itu Nabi SAW itu keluar dan kepalanya dalam keadaan basah, meneteskan air. Lalu ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Kalaulah tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan manusia, niscaya untuk sholat Isya aku akan perintahkan pada waktu ini. Bukan pada awal waktu, namun pada akhir waktu sholat Isya. Dan kalau kita lihat dari pendapat-pendapat para ulama, waktu sholat Isya itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan waktu sholat Isya itu sampai sepertiga malam pertama. Dan sepertiga malam pertama itu dihitung waktu malam, dihitung saking maghrib. Dari maghrib sampai subuh. Taruhlah dari jam 6 maghrib sampai jam 4 subuh.
Berarti waktu malam ada berapa jam berarti? Berapa jam? Jam 6 sore sampai jam 4 subuh. 10 jam. Sepertiga malam pertama berarti tinggal dibagi 3. Taruhlah 3 jam ya. 6 plus 3 9. Berarti sekitar jam 9 atau setengah 10. Sebagian ulama katakan seperti itu. Ada yang pendapat yang kedua yang menyatakan waktu sholat isya berakhir sampai waktu subuh. Alasannya karena waktu sholat itu biasanya bersambung. Jadi boleh lakukan sholat isya itu sampai subuh. Sebagian pendapat bapak dan ibu-ibu yang anut dari dulu, saya yakin ada yang memegang pendapat ini, yaitu memegang pendapat sholat isya itu sampai datang subuh. Namun pendapat ini kalau dengan alasan waktu sholat itu bersambung tidaklah tepat. Karena waktu subuh dengan zuhur itu tidak bersambung. Subuh waktunya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Apa terbit? Saya matahari terbit. Ya, saya matahari terbit. Matahari terbit sekarang di Jogja jam berapa? 5 lewat 10 kan? 5 lewat 10. Tidak bersambung dengan waktu zuhur yang jam setengah 12. Nggak ada orang itu kalau sholat subuh itu nyambung dengan waktu zuhur, tidak ada. Ya, jadi waktu subuh itu nggak ada jam 8 pagi, nggak ada. Sudah berakhir ketika matahari itu terbit. Ya. Kemudian waktu asar juga sampai matahari menguning, tidak bersambung dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib dengan isya bersambung, waktu zuhur dengan asar itu bersambung. Sehingga kalau anggapannya itu waktu sholat itu dibuat bersambung semuanya tidaklah tepat. Adapun pendapat yang paling tepat waktu akhir dari sholat isya itu sampai pertengahan malam. Tadi malam itu 10 jam ya. Dari maghrib sampai 10 jam tadi kan. Setengah-tengahnya berarti berapa jam? 5 jam kan. 5 plus 6 11. Berarti waktu sholat isya baiknya selesai jam 11 malam. Gak diundur jam 12, gak diundur jam 1, gak diundur jam 2. Baiknya jam 11 itu sudah selesai. Nah, kalau di sini dikatakan Rasulullah SAW itu melakukan sholat isya itu tidak di awal waktu, beliau undur. Nah, beliau undur di sini hampir mendekati pertengahan malam. Saya tidak katakan tengah malam. Kalau tengah malam ya jam 12. Pertengahan malam tadi, tengah-tengah antara jam 6 tadi sampai subuh jam 4. Ya, jadi tiap daerah beda-beda. Jadi sekitar jam 11 itu baiknya sholat isya itu sudah selesai dilakukan. Nah, faedah dari hadis Ibnu Abbas ini kita ambil kesimpulan. Yang pertama, sholat isya, ya sholat isya boleh diundur waktunya. Sholat isya boleh diundur waktunya sampai dikerjakan di akhir waktu isya. Ya, sampai dikerjakan di akhir waktu isya. Jadi mungkin dia kerjakan jam 10 boleh. Karena Rasulullah SAW di sini undur sampai begitu malam. Anak-anak itu akhirnya ya tiduran di masjid. Ibu-ibu pada ngantuk-ngantukan ketika itu. Maka Umar langsung keluar cari Rasulullah. Ini Rasulullah kok keluar sholat isya saja lama sekali. Ya, Umar ingatkan, as-sholah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang sholat isya ini orang-orang sudah pada ngantuk. Kalau diundur lagi ya tambah ngantuk lagi. Kemudian faedah yang kedua, sholat isya itu boleh diundur kalau tidak memberatkan jamaah. Sholat isya itu boleh diundur kalau tidak memberatkan jamaah. Karena di sini Umar sudah merasa berat. Maka Umar ingatkan Rasul. Umar ingatkan Rasul, ini jamaah sudah pada berat kalau diundur lagi. Karena kalau diundur lagi ya tambah ngantuk. Jadi ketika itu ya Rasulullah SAW keluar langsung menjalankan sholat. Sampai ketika itu Rasulullah SAW katakan, andai saya mau tetapkan waktu sholat isya, waktu yang diakhirkan ini waktu yang paling baik. Namun para ulama itu katakan sholat isya itu boleh diundur kalau tidak memberatkan jamaah.
Faedah yang ketiga, imam itu hendaklah memperhatikan kondisi jamaah. Imam nggak boleh mementingkan dirinya sendiri atau saya ingin jalankan sunnah Nabi, namun jamaah nggak bisa menjalankan. Ini cuma kepentingan imam pribadi, dia yang paham. Apalagi jamaah tidak diberitahu, apalagi jamaah tidak diberikan penjelasan. Maka imam ini harus entah dia itu memberikan pengajaran dulu kepada jamaah-jamaah yang ada, beritahu, oh ini hukum sholat seperti ini. Kita kadang boleh undur. Salah satu contoh lagi misalnya, saat ini kan sering hujan. Ya, di antara syariat yang ada, kalau hujannya itu deras dan kita sudah maghrib di sini, mau pulang itu berat karena hujannya itu turun lebat, maka sholat itu boleh dijamak. Jamaknya di sini artinya apa? Lakukan jamak takdim. Isya dimajukan ke waktu maghrib. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah SAW, seterusnya seperti itu. Sudah dikenal oleh para sahabat, sudah dikenal oleh para tabi'in. Ya, di antara kita saja yang mungkin belum kenal. Sehingga kalau ada imam yang seperti itu, wah ini ajaran apa lagi? Ini kok sampai sholat isya kok dimajukan ke waktu maghrib? Padahal mungkin nanti isyanya itu hujannya sudah selesai. Tidak masalah kalau hujannya sudah selesai, keringanan, mau ambil ya silahkan. Ya, mumpung ya jamaah di sini semuanya sulit untuk pulang, ya sudah majukan saja. Setelah itu bubar, isya tidak lakukan lagi. Walaupun nanti ketika ya waktu isya hujan sudah berhenti, tidak masalah. Kita sudah jamak. Ya, sudah jamak seperti itu. Namun jamaknya tanpa qashar. Maghribnya tetap 3, isyanya tetap 4. Tidak ada qashar, karena qashar itu cuma berlaku bagi seorang musafir. Ya, yaitu qashar itu meringkas sholat yang 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Ini cuma berlaku bagi musafir. Orang yang mukim, orang yang tadi kena hujan deras, ada yang sakit di rumah, tidak boleh mengqashar sholat sama sekali. Yang ada cuma boleh jamak. Namun kalau lagi mukim, jamaknya tanpa qashar. Ya, jamaknya tanpa qashar ketika itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini diceritakan tentang anak-anak itu tidur, kemudian ibu-ibu itu pada ketiduran ketika itu. Ketika Rasulullah SAW itu datang, mereka langsung ketika itu bangun. Diceritakan tidak ambil wudhu lagi. Padahal sudah ngantuk-ngantukan ini loh. Diceritakan bahwasanya tidur yang mereka lakukan ketika itu bukan tidur yang nyenyak. Ya masih setengah-setengah sadar lah. Ya seperti bapak ketika Jumatan seperti itu. Ya, saya mendekati biar paham itu. Ini ngantuknya seperti apa? Iya kayak bapak ketika Jumatan kan. Jumatannya itu bagaimana? Ada yang ngorok nggak? Kalau ngorok keterlaluan sekali. Ya paling cuma ya angkat kepala naik turun lagi ya, naik turun saja kepalanya. Ya. Ngantuknya seperti itu kan. Nah, ini ngantuk-ngantuan seperti tadi, artinya masih setengah sadar, masih ada kesadaran. Dia ingat lagi, kemudian ngantuk, ingat lagi. Keadaannya seperti itu. Maka seperti ini, tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Lalu tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Kesimpulan dari pendapat para ulama yang ada, tidak dilihat dari cara orang itu tidur. Sebagian ulama, termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk di sini penulis kitab Matan Abi Syuja, Al-Qadi Abi Syuja, itu berpendapat bahwasanya tidur yang tidak membatalkan wudu, seperti kalau Pak Zainuddin duduk seperti itu, bersila, ya. Itu tidak ada peluang kentut itu keluar dari situ. Ada nggak peluang kentut keluar nggak? Nggak ada. Maka kalau tidurnya seperti itu, nggak ada sangkaan bahwasanya kentut bisa keluar. Oh berarti nggak batal. Walaupun ketika itu dia tidur dalam keadaan nyenyak, pikirannya sudah nggak ada lagi, kesadarannya sudah hilang. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, ya, karena diceritakan dalam riwayat-riwayat tentang masalah tidur yang tadi itu yang para sahabat itu bangun, mereka tidurnya itu bebas. Ada yang tidur itu berbaring, seperti ada yang tidur dalam keadaan duduk barangkali. Tidak disebutkan cara tidurnya seperti apa. Intinya yang jadi patokan hilang kesadaran ataukah tidak. Kalau hilang kesadaran, ya berarti wudunya
batal. Namun kalau masih sadar atau separuh sadar, maka wudunya itu tidak batal. Ya, jadi kesimpulannya lagi dari hadis ini tentang tidur yang membatalkan wudu itu kalau tidurnya sampai menghilangkan kesadaran. Kemudian hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW sangat menyayangi umatnya. Karena yang berat bagi umat, Nabi SAW tidak membebani umat dengan ajaran tersebut. Coba kalau waktu Isya itu akhirnya dijadikan wajib, yang wajib itu adalah diundur waktunya sampai jam 10 malam. Itu pasti akan memberatkan umat. Makanya di sini Nabi SAW katakan, laula an asyukko ala ummati, andai tidak memberatkan umatku. Andai tidak memberatkan umatku, berarti kalau diundur itu berat. Makanya Rasulullah SAW tidak memperberat umatnya ketika itu. Ambil keringan-keringan untuk kemudahan untuk mereka. Maka asalnya ajaran Islam tidak ada ajaran yang sulit. Asalnya ajaran agama kita tidak ada yang sulit. Bahkan kalau kita mendapatkan kesulitan, ya, kita mendapatkan kesulitan, maka akan datang kemudahan ketika itu. Siapa yang dapat kesulitan dalam menjalankan syariat, maka nanti akan datang kemudahan. Jadi tidak pernah untuk jalankan satu ibadah dibebani berat terus. Maka seperti musafir itu ada dapat keringanan-keringanan atau rukhsah. Orang yang sakit ada dapat keringanan atau rukhsah. Dia tidak bisa sholat sambil berdiri, maka turun ketika itu akhirnya sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka dia tidur sambil menyamping, dalam keadaan menyamping. Kalau tidak bisa, terlentang. Tidak bisa terlentang lagi, ya sudah dia sholat dalam keadaan bagaimanapun, tinggal pakai isyarat dengan kepala. Kalau tidak bisa pakai isyarat dengan kepala, dengan kedipan mata. Kalau dengan kedipan mata nggak bisa juga, pakai apa kalau gitu? Hah? Dia sholat dengan isyarat, di batin berarti. Dia bayangkan ini saya ruku, ini saya sujud, ini saya bangkit dari sujud. Dia bayangkan dalam hatinya. Karena innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi tidak dibebani berat. Wah, kamu harus tetap berdiri. Kalau dalam keadaan sakit pun harus dipaksa berdiri. Tidak dibebani seperti itu. Maka kata Nabi SAW, ya, ketika kita itu sholat dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati, jika kalian tidak mampu, faqaidan, maka sholatnya dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, fa'ala jambin, maka tidurlah menyamping. Menyamping itu, ya, badan itu menghadap ke arah kiblat, kepala itu di utara, kaki itu di selatan. Tidur menyamping seperti itu. Sama seperti orang yang ketika dikubur tidur, dia dalam keadaan dihadapkan menyamping ke arah kiblat. Nah, sekarang kita lihat hadis ini tentang masalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan ini juga kaitannya dengan waktu sholat. Yaitu bagaimana kalau makanan sudah tersaji. Ya, sudah tersaji. Kita lebih pentingkan makan ataukah panggilan sholat di masjid? Nah, ini disebutkan dalam hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah ini dikatakan Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah." Jika sholat itu sudah dikumandangkan, sudah iqomah berarti. Ya, sudah iqomah. Wa hadarul asya. Jika sudah iqomah dan makan malam ketika itu hadir. Ya, makan malam ketika itu hadir. Lalu Nabi katakan fabda'u bil asya. Maka dahulukanlah untuk makan malam terlebih dahulu daripada memenuhi panggilan sholat tadi. Hadis ini ada juga hadis dari Ibnu Umar. Kalau tadi itu hadis dari Aisyah, hadis dari Ibnu Umar juga ada yang semisal dengan itu. Maka kesimpulannya dari hadis ini, kalau ada riwayat lengkapnya dari Ibnu Umar tadi, idza wadu'a asya ahadikum wa uqimatis shalah. Jika makanan sudah disediakan di meja kalian, lantas iqamah sudah dikumandangkan, maka kata Nabi fabda'u bil asya, maka dahulukanlah makan malam. Wala ya'jal
hatta yafrugha minhu. Jangan cepat-cepat. Sudah nyantai saja makannya. Sampai makanan tadi selesai kita santap. Gak disuruh cepat-cepat juga kalau dalam riwayat ini. Ya, gak suruh cepat-cepat juga, santai. Maka kesimpulannya dari hadis ini yang pertama, antara sholat berjamaah dengan makan malam lebih didahului makan malam ketika makan kita butuhkan. Ya, ketika makan kita butuhkan. Karena kalau seperti itu terus nanti bapak ibu-ibu sengaja nanti sudahlah saya nggak usah datang ke masjid, saya makan aja lah ketika dibuat makan ya pas azan terus maghrib. Pokoknya nanti ada yang masak mie atau masak apa gitu. Wah, ini sudah tersaji kok, saya undur nanti untuk waktu sholatnya atau untuk sholat maghribnya. Ini jadi kesengajaan. Maka ketika butuh saja. Artinya memang dalam keadaan ya benar-benar lapar, nggak mungkin ditunda-tunda. Maka didahulukan makan malam daripada memenuhi panggilan sholat berjamaah. Meskipun sudah iqomah. Ya, meskipun sudah iqomah. Kemudian faedah yang kedua, salah satu uzur atau halangan untuk menghadiri sholat berjamaah yaitu ketika makan malam sudah tersaji. Dengan catatan tadi ya, dalam keadaan butuh makan. Jadi salah satu uzur, termasuk juga kalau hujan deras misalnya. Salah satu uzur kita tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Karena di antara lafaz azan saat hujan deras ketika itu di masa Nabi SAW ada beberapa riwayat yang menyebutkan ini dengan beberapa lafaz. Ya, disebutkan tambahan lafaznya ketika hujan deras, ya azannya kata Imam Nawawi dirampungkan saja sampai selesai. Kemudian diucapkan terakhir, shollu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian saja, tidak usah berangkat ke masjid. Jadi ada lafaz azan seperti itu dalam riwayat. Jadi ini merupakan tanda bahwasanya saat hujan deras turun juga adalah salah satu uzur, ya halangan bagi kita untuk datang ke masjid. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan perintah untuk khusyuk dalam sholat. Hadis ini menunjukkan perintah untuk khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu artinya menghadirkan hati. Hatinya hadir. Merenungkan sholat, bukan hatinya di luar. Hatinya hadir ketika itu. Kenapa diperintahkan khusyuk di sini? Faedahnya dari mana? Penyimpulan hukumnya dari mana? Kenapa diperintahkan khusyuk? Kalau pergi ke masjid, tadi indominya itu sudah matang. Khusyuk enggak ketika sholat? Hah? Khusyuk atau enggak ketika sholat? Pikirannya itu paling ada macam-macam itu. Wah, ini jangan-jangan kucing nanti yang dibuka lemari kemudian habiskan mie saya tadi. Wah, ini jangan-jangan anak saya nanti yang habiskan padahal saya lagi butuh. Pikiran macam-macam ini, kapan selesai sholat ya kan? Akhirnya enggak khusyuk saat itu. Maka dahulukan makan ini daripada sholat, menunjukkan bahwasanya yang diinginkan dalam sholat kita itu adalah hadirnya hati, kekhusyuan. Maka faedah berikutnya, salah satu cara untuk khusyuk adalah mendahulukan makan daripada sholat. Salah satu cara untuk khusyuk. Namun ini kaitannya dengan hal-hal di luar sholat. Karena ini sholatnya belum dilakukan. Namun bagaimana biar bisa khusyuk? Ya caranya kalau ada pikiran-pikiran yang menyibukkan, rampungkan dulu, selesaikan pikiran tersebut. Karena kalau ini dibawa dalam sholat, ya sudah pasti enggak khusyuk dalam sholat. Contohnya apa lagi yang disebutkan dalam hadis? Contohnya adalah nahan-nahan kentut saat sholat. Khusyuk enggak ketika itu? Khusyuk enggak kalau nahan-nahan kentut? Ya enggak khusyuk. Nahan kencing, nahan kentut itu enggak pernah khusyuk sholatnya. Pasti pikirannya cuma pikiran yang belakang saja nih. Wah, ini gimana nih mau bertahan sampai terakhir? Ya, pikirannya seperti itu. Akhirnya tidak
khusyuk saat sholat. Maka hal-hal yang mengganggu sholat seperti tadi, entah itu makan malam, entah itu kentut, atau tadi ingin buang air kecil misalnya, maka diselesaikan terlebih dahulu, baru sholat itu dilakukan. Faedah yang berikutnya lagi. Sekarang, saya ceritakan dulu. Ini tidak hadiri sholat berjamaah berarti dapat pahala berjamaah atau tidak? Dapat pahala berjamaah atau tidak di sini? Dapat pahala berjamaah atau tidak? Akhirnya nanti dia sholat bisa jadi sendiri kan? Atau mungkin dengan jamaah yang lain. Taruhlah dia sholat sendiri sekarang. Dapat pahala berjamaah atau tidak? Dapat pahala berjamaah dengan catatan kalau orangnya sering berjamaah. Kenapa dikatakan mendapatkan pahala berjamaah? Setiap amalan yang kita itu terhalang untuk melakukannya karena ada uzur. Setiap amalan yang kita terhalang melakukannya karena ada uzur, maka dicatat pahala kita sebagaimana kebiasaan kita sebelum dapat uzur tadi. Kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara." Jika seorang itu sakit atau orang itu pergi bersafar, melakukan perjalanan jauh, maka kata Nabi SAW, "Kutiba lahu misla ma kana ya'malu sahihan muqiman." Maka akan dicatat pahala baginya seperti keadaan ketika dia sehat, seperti keadaan ketika dia itu mukim. Kita sakit, sholatnya tidak bisa berdiri, ya, sakit sholatnya tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Asalnya kan harusnya pahala duduk dengan berdiri kan berbeda. Berdiri pahalanya lebih besar daripada duduk. Namun masalahnya saya sakit. Maka karena ada uzur ini, padahal kebiasaan saya itu sholat sambil berdiri, saya akan dapat pahala seperti kebiasaan saya. Berarti dapat pahala apa? Sama seperti berdiri. Bapak ibu-ibu pergi safar, pergi ke Surabaya, ngambil keringanan, qashar sholat, zuhur jadikan 2. Harusnya kan 4 rakaat dengan 2 rakaat pahalanya beda kan? Iya kan? 4 pasti lebih banyak daripada 2. Wong 2 cuma 1 kali tahiyat. Kalau 4 2 kali tahiyat, gerakannya juga lebih banyak. Namun kita lakukan tadi karena ada uzur. Uzurnya apa? Bersafar, bepergian jauh. Maka berdasarkan hadis ini akan dicatat seperti kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu biasanya 4. Walaupun kerjakan 2 rakaat, pahalanya sudah sama seperti 4. Contoh lagi, sekarang bapak-bapak lagi sholat berjamaah di sini. Di rakaat ketiga kentut, buang hajat di belakang, balik, sholatnya sudah selesai. Dapat pahala berjamaah atau tidak? Kenapa dapat pahala berjamaah? Karena sebenarnya saya bisa rampungkan sholat, namun ada uzur, saya harus ke belakang. Andai tidak ada uzur, sholat jamaahnya selesai. Maka saya kembali, saya tidak dapatkan tahiyat lagi, tidak ada bagian sholat sama sekali yang saya dapat. Saya sholat sendirian, pahalanya seperti berjamaah. Ya, sholat sendirian pahalanya seperti berjamaah. Karena aslinya saya berjamaah. Kembali ke tadi contoh yang kita bahas. Orang yang sholat, dia pentingkan sholat ataukah pentingkan makan malam tadi. Ingat ya, ini bukan kebiasaan ya, namun sekarang dalam keadaan butuh. Akhirnya karena makan malam sudah tersedia dan dia dalam keadaan butuh makan, dia dahulukan makan terlebih dahulu. Bahkan dalam hadis Ibnu Umar dikatakan makannya sampai selesai kan? Ya, makannya sampai selesai. Dapat pahala berjamaah atau tidak? Dapat atau tidak di sini? Dapat. Kenapa dapat? Ada uzur. Seandainya tidak ada uzur ini, pasti saya menyelesaikan sholat berjamaah di masjid. Berarti kata kuncinya apa? Rutin ajak dalam beramal. Rutin ajak dalam beramal. Ada yang sakit kebiasaannya setiap harinya dia selesaikan rawatib 12 rakaat. Namun kalau sakit dia cuma pentingkan wajibnya saja. Pahala yang untuk rawatibnya dicatat atau tidak? Wong saya sekarang sakit, saya nggak mungkin lakukan sholat itu, berat. Saya cuma bisa lakukan sholat wajib. Berarti dicatat atau tidak ketika itu untuk rawatibnya? Dicatat juga, karena seandainya tidak ada uzur saya bisa melakukan sholat rawatib.
Kita suatu waktu tidak bisa sholat malam karena kecapean misalnya. Namun setiap malamnya itu biasanya sholat malam walaupun cuma 3 rakaat. Pahalanya dapat atau tidak? Pahalanya dapat. Karena seandainya saya tidak capek, pasti nanti akan bangun malam melakukan sholat malam. Itulah rahasianya amalan-amalan itu seperti itu. Rahasia ketika sakit, rahasia ketika safar. Kalau jaga amalan itu rutin, ya, ajak terus itu dijaga, maka akan dicatat seperti kita itu sehat, seperti kita itu dalam keadaan mukim. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis Aisyah ini, Islam itu memberikan ajaran yang mudah kepada kita. Islam itu mengajarkan ajaran yang mudah. Ya kalau memang nggak konsen ketika menghadiri sholat berjamaah karena makan malam sudah tersedia, ya sudah dahulukan makan malam. Islam memberikan kemudahan semacam itu, tidak mempersulit umatnya. Sudah azan Isya? Baik. Satu hadis lagi lihat, yaitu hadis dari riwayat Muslim. Ini tentang yang tadi kita bahas, nahan kentut. Di dalam riwayat Muslim disebutkan saking Aisyah, sama dari Aisyah juga. Dari Aisyah disebutkan ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la solata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Aisyah itu menyatakan Rasulullah SAW, ia pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, tidak boleh atau tidak ada sholat ketika makanan itu sudah disajikan. Dan juga tidak ada sholat ketika seorang itu menahan kencing atau menahan untuk buang air besar. Artinya di sini yang dimaksudkan yaitu menunjukkan larangan. Baiknya orang itu tidaklah sholat ketika makan malam itu sudah tersaji. Begitu juga baiknya orang itu tidaklah sholat ketika dia punya hajat untuk buang air kecil atau untuk buang air besar. Maka dahulukanlah makan, dahulukanlah juga buang hajat, buang air kecil atau air besar seperti tadi. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil berarti ada hal yang dimakruhkan di sini. Ini kata para ulama, ini masuk hal-hal makruh. Yang dimakruhkan ketika sholat yang pertama, dari hadis ini ya, yang dimakruhkan ketika sholat yang pertama, mendahulukan sholat daripada makan ketika sangat butuh. Kemudian yang dimakruhkan kedua, menahan-nahan buang air kecil atau buang air besar atau menahan kentut. Apa hikmahnya di sini? Kenapa ini sampai dikatakan makruh? Tujuannya apa tadi? Agar menggapai apa? Khusyuk. Maka faedah yang kedua, dua hal tadi itu dimakruhkan untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat. Dua hal tadi itu dimakruhkan untuk menggapai kekhusyuan dalam sholat. Kemudian faedah yang ketiga, dua hal tadi juga merupakan uzur tidak mengerjakan sholat di awal waktu. Akhirnya kan diundur berarti. Dia tidak lakukan sholat di awal waktu.
Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kalau kencing atau kentut itu tidak sampai ditahan-tahan, memang terasa. Namun kalau mau nunda sampai sholat selesai pun nggak masalah. Ya, dia nggak terlalu tahan, terlalu berat. Ini masih kemungkinan nanti 10 menit pun masih bisa, saya masih bisa bertahan. Ya, juga nggak ganggu konsen sholat, nggak ganggu khusyuk, nggak ganggu. Maka kalau keadaannya menahan kencing atau menahan kentut tadi tidak mengganggu kekhusyuan, tidak mengganggu konsentrasinya ketika sholat, maka tidaklah masalah. Jadi misalnya sudah terasa kencing. Namun terasa kencing ini kita masih bisa tahan nanti beberapa menit. Kadang kita bisa nahan kencing itu sampai setengah jam, 1 jam itu bisa. Maka kalau memang bisa seperti itu tidak ganggu sholatnya, maka tidaklah masalah untuk ditahan. Kemudian faedah yang terakhir, dalam sholat kita diperintahkan menghadirkan hati, alias khusyuk. Dan cara khusyuk ya seperti tadi yang sudah diajarkan dalam hadis ini. Jadi sebenarnya kalau ada pelatihan sholat khusyuk itu sebenarnya kalau pelatihannya itu berdasarkan hadis-hadis semacam ini benar. Namun kalau pelatihan khusyuknya itu membayangkan sesuatu yang tidak perlu dibayangkan. Wah, bayangkan rupa Allah itu seperti apa? Rupa Allah tidak bisa dibayangkan. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa dirupakan bentuknya. Atau mau lakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang Rasulullah SAW tidak pernah lakukan. Maka ini bukan cara khusyuk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu beberapa hadis yang kita bahas untuk kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Surabaya berapa lama? Baik. Para ulama itu mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang sependapat dengan beliau, kalau ibu di sana di Surabaya itu singgahnya itu lebih daripada 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, maka sejak awal sudah dihukumi mukim, walaupun tinggalnya di hotel. Ya, sudah dihukumi mukim, sehingga keringanan-keringanan saat safar tidak diambil, termasuk mengkosor. Kalau jamak masih boleh. Ya, kalau memang agak capek atau lakukan perjalanan sini kok ada keperluan itu masih boleh. Ya, namun kalau kosornya tidak diambil. Itu kalau lebih daripada 4 hari. Sedangkan kalau di sana sudah niatan tadi 3 hari, berarti kurang dari 4 hari atau kurang dari 4 hari atau kurang dari 4, maka saat itu masih disebut musafir. Namun sifat musafirnya itu adalah yang para ulama sebut musafir nazil. Nazil itu artinya sudah singgah, sudah turun. Maka dia masih boleh tadi, kalau 2 hari 3 hari masih boleh jamak, masih boleh qashar. Ya, selama itu ya, dia masih boleh jamak, masih boleh qashar. Namun ada musafir lagi jenis yang kedua, ada yang disebut musafir raqib. Raqib itu artinya masih di kendaraan, masih dalam perjalanan. Kita dari Jogja ke Surabaya, misalnya naik sepur, misalnya naik kereta. Ketika naik kereta seperti itu, selama perjalanan boleh ambil keringanan-keringanan. Ya, mau jamak, mau qashar dibolehkan. Keringanan-keringanan dalam safar tadi. Bahkan kalau ada yang berat untuk puasa, ngambil keringanan tidak puasa saat safar boleh. Karena dalam ayat disebutkan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang
dalam keadaan sakit atau bersafar, lantas dia tidak puasa, berarti safar ini ada kaitannya tidak puasa, maka dia hendaklah mengganti puasanya tadi di hari-hari yang lainnya. Jadi dilihat tadi harinya itu berapa hari. Kalau Surabaya itu sudah safar karena sudah lebih daripada 85 km dari batas kota kita. Nah maka sudah safar. Kemudian kalau lebih dari 4 hari berarti sudah dianggap mukim. Kalau kurang dari 4 hari berarti boleh ngambil keringanan-keringanan saat safar seperti menjamak, seperti mengkosor, seperti itu. Mohon Bu? Ya. Ada lagi? Ya. Kalau sholat Jumat berarti sudah dengar khutbah, kemudian melaksanakan sholat Jumat, ya lantas kentut, ya ada tengah-tengah sholat, kemudian wudhunya diulangi, balik sholatnya selesai. Nah, berarti di sini kita mengerjakan pengganti dari sholat Jumat. Pengganti dari sholat Jumat badalnya itu adalah sholat zuhur 4 rakaat. Berarti sholat Jumat tadi dia tidak dapati lagi. Minimal kita katakan dapati itu kalau dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat itu kalau dapati ruku. Maka kalau jenengan dapat rakaat kedua, imam sedang ruku, berarti sudah dapat 1 rakaat. Namun ketika itu kita sudah balik, imam sudah di rakaat terakhir, berarti tidak dapat 1 rakaat. Taruhlah kita ikuti imam ketika itu. Imam sudah rakaat terakhir ya, kita ikuti imam. Aslinya imam itu lakukan 2, karena kita tidak dapati 1 rakaat, berarti kita tetap kerjakan zuhur 4 rakaat. Begitu juga kalau sholatnya sendirian, kalau tidak dapati imam lagi, ya sholatnya juga 4 rakaat. Mengganti dengan penggantinya, yaitu pengganti dari sholat Jumat adalah sholat zuhur. Ada lagi? Sudah azan dulu azan? Sudah azan. Baik, ini saja, mungkin enggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, itu saja yang kami bahas kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.